lebih hebat pahalanya daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya titipkan beberapa pesan. Yang pertama, buat apa punya harta berlimpah tapi anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan soleh? Lebih baik kita nggak usah punya harta apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh, ada yang jadi soleh. Karena anak yang soleh dan solehah akan menjadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Yang kedua, orang sini bilang betul apa? Betul. Bahasa kampungnya ojek. Ojek. Yang kedua, buat apa punya pangkat tinggi di muka bumi ini? Jadi presiden kah, jadi menteri kah, jadi gubernur kah, jadi bupati kah, jadi wali kota kah, tapi anak satu pun gak ada yang jadi soleh dan salehah. Lebih baik gak usah punya kedudukan apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan solehah. Karena yang soleh dan solehah akan menghantarkan ayah ibunya kepada kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Tuhan. Betul? Suatu hari Nabi pernah duduk dengan para sahabat. Ketika duduk, Nabi bercerita, Inna rajul la turfa' darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada dua orang manusia, sepasang suami istri, dibangkitkan Allah dari kubur duluan, lalu dipersilakan masuk surga tanpa ngantri, lalu menyeberang di atas Siratul Mustaqim tanpa rintangan dan hambatan. Begitu masuk ke dalam surga, diberikan Allah tempat yang tinggi di sana. Suami istri tadi terheran-heran, lalu bertanya kepada Allah, Anna hadza ya Rabb, dari mana kami bisa mendapat ini semua? Dari mana ya Allah? Allah jawab mereka, Bistighfari waladikalam. Kalian dapat fasilitas ini itu karena kalian punya anak soleh yang sering memintakan ampunan dari kemampuan kalian. Jangan remehkan doa Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma. Ringan dibaca anak kita itu akan memberatkan timbangan kita selaku ayah ibunya di hadapan Allah. Bapak Ibu, doa ini gabungan dari dua doa yang ada dalam Al-Quran. Nanti buka surah Ibrahim ayat 41. Apa doanya? Ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbil firli wali walidayya
ولوالدي وللمؤمنين يوم yaqumul hisab. Itu ada di surah Ibrahim ayat 41. Saya pastikan tadi. Nanti buka juga di surah Al-Isra ayat 24. Ikuti saya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dari dua ayat ini digabung oleh para ulama. Jadilah doa yang sering kita baca. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tarkul du'a lil walidain yadhiqul 'aish lil walad. Saya titipkan pesan tambahan, siapa yang malas mendoakan orang tuanya, maka Allah pasti akan sempitkan rezekinya. Salah satu yang membuat rezeki terasa sempit, susah, itu karena faktor malas mendoakan orang tua. Maka istighfar kalau kita sering malas mendoakan orang tua kita, rezeki Allah sempitkan. Astaghfirullah episode kedua. Izinkan saya mengucapkan dulu ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor, yang jadi wasilah membantu panitia untuk menghadirkan saya tanpa keluar satu rupiah. Bapak Ibu yang menghadirkan saya bulan ini, Safari Dakwah di Sulawesi Barat, itu bukan Presiden Jokowi, bukan ketiga pasangan calon presiden yang sedang bertarung. Saya nggak ada urusan dengan Anies Baswedan, saya nggak ada urusan dengan si Gemoy, saya nggak ada urusan dengan si Ganjar. Gak ada urusan dengan mereka. Biarkan mereka sibuk dengan urusan dunianya, saya terlalu sibuk dengan urusan akhirat saya. 1000 tahun ngurusin dunia ini, akhirat cuma 1 hari saja. Orang bodoh ngorbanin akhirat hanya untuk mendapatkan kedudukan di dunia yang hanya 1 hari saja berakhir. Orang bodoh ngorbanin akhirat hanya untuk dunia, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. 1000 tahun hidup di dunia ini, akhirat cuma 1 hari saja. Adakah yang bisa hidup sampai 1000 tahun? Kalau ada, bukan di sini tempatnya, di museum sana. Pendampingan dengan jenazahnya Fir'aun yang sudah 3000 tahun masih ditidurkan, masih ditonton di sana. Yang menghadirkan saya bukan gubernur Subang, bukan bupati Pak, bukan wali kota, bukan Pak Camat, apalagi kadesnya. Yang mendatangkan saya anak-anak muda usianya, mantap jihadnya, meskipun masih muda, mereka ingin berjuang menyenangkan hati Rasulullah dengan program-program dakwah. Rasulullah senang kalau lihat anak muda, masa mudanya dipakai untuk ngurusin agama Allah.
Rasulullah sedih kalau lihat anak muda, masa mudanya tawuran, narkoba, kebut-kebutan, game motor, main slot. Tapi Rasulullah senang Pak kalau lihat anak muda, masa mudanya dekat dengan Allah. Saking senangnya ada hadis qudsi berbunyi, Innallaha yuhibbu thalatha. Allah itu akan mencintai 3 golongan, tapi ada 3 golongan yang lainnya double cintanya Allah. Salah satu di antara 3, Allah cintanya orang tua yang rajin ibadah. Cintanya Allah cuma 1, tapi Allah akan cinta double cintanya kalau lihat anak muda taat beribadah. Kalau orang tua rajin sholat itu wajar, pasti takut mati. Tapi kalau ada anak muda rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, itu langka. Karena anak muda sekarang punya butuh masa muda puas-puasin dulu, udah tua baru taubatin katanya. Betul? Sekali lagi yang menghadirkan saya anak-anak muda. Dari Jakarta saya ke sini naik pesawat terbang tahu, bukan lopi. Biaya tiket saya ke sini mahal tahu, bukan murah. Yang bayarin tiket saya tahu siapa? 1 rupiah bukan bupatinya. Bupatinya cuma dapat nama doang. Yang bayar biaya saya bukan camat, bukan kadesnya, bukan panitia. 1 rupiah masjid ini tidak dibebankan apa. Yang bayar semuanya siapa? Anak muda ini. Saya panggilkan mereka. Mereka anak-anak muda yang sedang berjuang ingin menjadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Bapak-bapak, mereka membentuk satu komunitas, mereka namakan Gencar Community. Gencar. Gencar itu artinya gerakan cinta Rasulullah. Apapun kelompok mereka, apapun nama organisasi mereka, selama ada unsur kebaikan untuk Allah dan Rasulnya, ada unsur ketakwaan, kita wajib membantu mereka. Karena perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam 2 urusan perintah Allah. 1, dalam semua kebaikan. 2, dalam semua ketakwaan. Bapak Ibu, anak muda ini salah satunya berjuang dalam kebaikan dan ketakwaan. Bayarin tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar mereka. Yang kedua, saya keliling Indonesia nggak pernah saya pergi sendirian, nggak pernah. Saya selalu bawa gerbong saya bawa. Saya panggilkan gerbong. Gerbongnya lagi jalan. Saya kemana-mana berdakwah bawa asisten. Salah satunya yang langsing ini Pak. Tiket pesawat saya saja ke sini mahal, apalagi tiket pesawat makhluk ini. Ini kalau diajak naik pesawat Pak, biayanya pemborosan 2 porsi. Kadang-kadang saya kasihan kalau dia ikut saya naik pesawat transit dari satu kota ke kota yang kecil. Itu kan gak ada pesawat besar, pasti pesawatnya kecil. Kalau pesawatnya kecil, porsi di dalamnya pasti sempit. Bapak Ibu, anak-anakku, bayangkan bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk di kursi yang sempit, terjepit, terhimpit. Untung ada seorang pramugari cantik gak tega lihat dia duduk terjepit. Pramugarinya mendekat lalu menawarkan solusi. Kata pramugarinya, Abang, kalau seandainya Abang susah duduk di
di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja. Untuk asisten saya ini lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang sedang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat lu, masalah buat gue. Sekali lagi, tiket pesawat saya dan semua rombongan itu yang bayar adalah mereka, panitia Rp1 tak diminta. Sengaja saya sampaikan ini biar kita ingat dengan sindiran Allah buat kita dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Betul? Ibu, untuk sampai ke sini saya butuh mobil. Ada 3 mobil di luar. Itu yang bayar sewa mereka. Rp1, masjid, panitia, kades, camat, bupati tidak diminta uang untuk antar jemput saya. Bapak Ibu mau undang ustaz manapun, jangankan dari luar kota, dari dalam kota tanggung jawab untuk akomodasinya. Betul? Apalagi dari Jakarta, mahal. Kalau mau undang saya pribadi, jangan main-main. Panitianya keluar modal dulu pasti. Beli tiket, bawa surat undangan ke Jakarta, main ke kantor manajemen Pak. Sampai ke kantor, baru mengajukan. Biasanya akan dapat jawaban 1 tahun setelahnya. Hari ini panitia nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu nyiapin mobil antar jemput saya. Saya dihadirkan sendiri ke sini berkat wasilah anak-anak muda hebat ini. Sekali lagi, nikmat apa yang kau dustakan? Betul? Hotel 5 kamar Pak, 6 kamar Pak hotel. Yang bayar kamar hotel mereka semua Pak. Panitia tak diurangkan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang nanggung mereka. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan terus orang ini. Asisten saya ini jangankan urusan makan, urusan minum beda dengan saya. Saya minum botol, dia minum galon. Jadi panitia masjid gak usah repot-repot nyiapin makanan buat saya. Gak usah. Mereka sudah menanggung semuanya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hebat jamaah di sini, dipancing sedikit langsung melanjutkan ayatnya. Dikasih kode begini langsung mengikuti bacaannya. Gak kayak kemarin di desa mana, tangan saya sudah begini-begini, diem semua jemaah. Tiba-tiba ada seorang nenek berdiri lalu berteriak, Shadaqallahul Azim. Ada berantem. Siang ini panitia tidak perlu memberikan kepada saya Rp1 pun gak usah. Saya betul-betul dihadirkan gratis oleh anak-anak muda ini untuk berbagi ilmu buat semuanya. Maka rugi betul yang gak mau datang hari ini. Rugi. Pak Camatnya ada? Pak Camatnya ada? Enggak hadir. Rugi. Kasih tahu Pak Camatnya. Rugi. Jangankan camat, bupati, gubernur dari berbagai daerah mengundang saya, kalau waktunya nggak masuk nggak bisa. Mau berapa pun nggak bisa. Ada yang kita jemput ya pakai helikopter nggak bisa. Jadwalnya nggak ada. Saya ada jadwal di tempat yang lain. Gubernur Batam saya tolak. Gubernur bupati di apa
di Batu Licin. Saya terangkan, saya ada jadwal lagi yang sudah ada di kampung-kampung lagi. Kasih tahu saya belum tentu kesempatan datang 2 kali. Hadisnya hadir, benar muslim. Oh, zamannya muslim. Berhalangan. Hai. Kalau main berarti nggak boleh masuk masjid. Memang begitu. Kalau berhalangan. Oh, nanti mereka akan bikin laporan ke bupati Kesekda. Mereka ini kan asisi. Karena bupati menyambut baik program mereka dibantu. Kenapa bupati dapat nama, kabupatennya dapat nama? Oh, menghadirkan Habib Al-Habsyi dapat nama. Udah juga kebahagiaannya. Dan mereka akan laporan. Kecamatan ini, kecamatannya nggak datang, kadesnya nggak ada, panitianya akan ada catatan. Nanti khawatirnya saya kalau mereka misalnya melihat kita nggak semangat dalam kebaikan, nanti mereka nggak mau lagi mendatangkan ustaz-ustaz lain buat kampung ini. Kan itu rugi warnanya. Kalau sudah ustaz-ustaz tadi bawa ke sini gelisah, kalau sudah agama nggak menyirami panas, betul? Betul. Karena kebaikan itu semakin banyak dilakukan membuka keberkahan. Karena ulama itu semakin banyak kita hadirkan di tempat kita, berkah jadi. Kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok. Belum tentu loh besok panjang umur kebaikan bisa diulang. Kalaupun umur dipanjangkan, belum jaminan badan disehatkan. Betul? Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Karena semua kita pasti mati. Orang yang cerdas kata Nabi bukan menunggu mati. Orang yang cerdas kata Nabi mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya untuk menjemput mati. Bapak Ibu, saya titipkan pesan dari Nabi. Ternyata cuma satu yang akan menemani kita di dalam kubur. Bukan keluarga, bukan harta, hanya amal saja. Kata Nabi, yutba'ul mayyit salah satu. Ada 3 yang pasti mengiring si mayit. 1 keluarga, 2 harta, 3 amalnya. 3 ini pasti mengiring siapapun yang jadi mayit. Tapi nanti ketika jenazahnya masuk ke dalam kubur, kata Nabi, fayarji'nani, ada 2 yang meninggalkan si mayit. 1 hartanya, 2 keluarganya. Padahal ketika dia masih hidup, siang malam mencari harta, siang malam dia bahagiakan keluarga. Yang dia kejar harta, yang dia bahagiakan keluarga, dua-duanya tidak ada yang setia menemani dia di dalam kuburnya. Pertanyaannya, siapa harta kita yang sebenarnya? Siapa keluarga kita yang sesungguhnya? Jawabannya kata Nabi, amal soleh saja. Maka hari ini sebelum saya masuk ke episode kedua, sedikit saya akan mengupas buku yang saya tulis. Dan buku ini sudah diangkat jadi film layar lebar. Sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Nanti saya bagikan linknya, tinggal pencet tonton. Mau? Sebelum kita masuk episode kedua, saya ajak Bapak Ibu beramal dulu, mau nggak? Saya mulai dari diri saya ajak Bapak Ibu beramal. Kita bantu yuk perjuangan anak-anak muda ini di jalan Allah. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Tanam saham sekecil apapun dalam kebaikan, ada nilainya di hadapan. Kita tanam saham, catatkan nama kita dalam barisan berjuang bersama orang-orang baik. Ibu, saya mulai dulu dari diri saya ajak semuanya kita tanam saham akhirat. Pasang niat ya Allah dengan infakku terbaik hari ini. Takdirkan anak cucuku ada yang menjadi penghafal. Takdirkan garis keturunanku ada yang menjadi ulama besar. Takdirkan ada yang menjadi pejuang-pejuang agama. Jangan lupa kebaikan itu bisa menjadi orang tua membuat doa cepat
Semua coba lihat ke depan. Ada ilmu yang ingin saya tambahkan hari ini. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Jangan lupa saya dihadirkan di sini gratis. Itu sebab bantuan dari jamaah dari desa-desa yang lain, sumbangan dan bantuan. Maka bantuan kita hari ini akan membantu desa-desa lain untuk mereka datang. Mudah-mudahan dengan dukungan kita, bukan cuma saya yang akan mereka hadirkan, ada ustaz-ustaz lain Pak, bergiliran akan mereka bawa ke pelosok-pelosok negeri ini, memberbagi berkah buat orang-orang yang lain. Maka Bapak Ibu menanam saham akhirat dan menjadikan kebaikan hanya terputus pada diri kita. Saya titipkan ilmu tambahan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan pertama dari Nabi tentang sedekah. Apa pesannya? Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk pasti. Ini diberikan makanan, rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah. Ketika masuk ke dalam perut, hilang rasa enaknya. Maaf ya, keluar dari pintu belakang, beda warna, beda baunya. Wa ma labithna fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau pakai pasti rapuh. Wa ma tasaddaqta fa'afnaita. Yang kau sedekahkan itulah kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari Nabi kita, mana qasamalun min sadaqah. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yasdad, yasdad, yasdad. Bertambah, bertambah, bertambah. Pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu jatuh miskin, tidak ada. Yang ada, makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Saya mulai dari diri saya. Lihat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ini namanya teknik ceramah terbaru. Tahu nggak kenapa saya ulur? Tahu nggak kenapa saya lambat-lambat ya? Tahu nggak kenapa saya gini-gini? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya melihat ada yang duduknya gelisah, jangan-jangan ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin biar ngasih dia kesempatan untuk mencuel teman sebelahnya sambil berkata, pinjam dulu lah 100. Oh, saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari masjid ini, coba buka surah Al-Munafiqun ayat berapa? Ke-10. Di dalam ayat itu ada bocoran dari Allah tentang cerita siapa? Orang yang sudah mati. Mereka menangis minta dihidupkan sebentar saja, lalu rela dimatikan lagi setelahnya. Untuk apa minta dihidupkan? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan sebentar saja agar bisa mengulang sedekah. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ciri-ciri orang soleh gemar bersedekah. Ayat ini mengajak kita merenung. Bayangkan orang yang sudah mati saja menangis-nangis kita dihidupkan cuma mau sedekah. Masa yang masih hidup gak mau sedekah padahal pasti mati?
Pertanyaannya, apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati dan bagi kita yang pasti mati? Adik-adik catat, anak-anakku, manfaat sedekah salah satunya memadamkan hawa kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Kalau nggak percaya, dengan kata lain, sedekah kita hari ini insya Allah jadi AC mendinginkan alam kubur kita, jadi pendingin menyejukkan alam bangsa kita. Siapkan AC untuk alam kubur lewat infak. Saya mulai dari diri saya. Kita iringi dengan salawat biar sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sallallahu Allah